Pemirsa, menjelang kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua di Madinah, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dapur penyedia catering. Sidak dilakukan untuk memastikan kualitas konsumsi jemaah memenuhi standar keamanan pangan, higienitas, dan juga cita rasa khas Indonesia. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan meninjau langsung beberapa dapur penyedia catering jemaah haji Indonesia di Madinah. Dalam sidak tersebut, Gus Irfan memastikan seluruh proses penyiapan makanan berjalan sesuai dengan standar, mulai dari penyimpanan bahan baku, proses memasak, hingga tahap pengemasan dan juga distribusi makanan kepada jemaah. Menhaj juga menekankan pentingnya penggunaan bumbu dan bahan baku asal Indonesia agar cita rasa makanan yang disajikan tetap akrab dengan lidah jemaah tanah air. Selain menjaga kenyamanan jemaah, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung produk dalam negeri. Aspek kebersihan dan keamanan pangan menjadi perhatian utama dalam pengecekan ini. Petugas diminta memastikan area produksi dan juga penyimpanan bahan makanan selalu dalam kondisi bersih dan higienis. Menhaj juga meminta agar kapasitas produksi dan juga distribusi makanan mampu memenuhi kebutuhan jemaah tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Ada sebanyak 23 dapur catering telah disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia selama berada di Madinah. Pemerintah pun berharap layanan konsumsi yang baik dapat mendukung kenyamanan dan juga kesehatan jemaah dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berapa persen bahan baku dari Indonesia? Kami dengan tim Amirul Hajj mengadakan kunjungan ke dua dapur yang dari beberapa belas dapur yang ada untuk memastikan bahwa pertama mereka mengerjakan memasak dan melayani kita dengan baik, dengan bersih, dengan sehat. Yang kedua, kita melihat juga kemungkinan bagaimana dapur ini juga bisa memanfaatkan atau memaksimalkan penggunaan bahan-bahan baku dari Indonesia, apakah itu beras, kerupuk, kemudian ikan patin ataupun. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menjajaki peningkatan kerjasama layanan kesehatan dengan rumah sakit di Arab Saudi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan jemaah haji dan umroh Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal selama berada di Tanah Suci. Menteri Haji dan Umroh RI Gus Irfan melakukan kunjungan ke Saudi German Hospital untuk memperkuat kerjasama di bidang layanan kesehatan bagi jemaah Indonesia. Menurut Gus Irfan, penjajakan kerjasama dengan rumah sakit di Arab Saudi telah berlangsung selama 1 tahun terakhir. Pemerintah menilai kolaborasi ini sangat penting mengingat tingginya jumlah warga Indonesia yang menggunakan ibadah haji atau menunaikan ibadah haji dan umroh setiap tahunnya. Pemerintah pun berharap penguatan kerjasama dengan fasilitas kesehatan di Arab Saudi dapat meningkatkan perlindungan dan kualitas layanan kesehatan bagi jemaah haji dan umroh Indonesia di masa mendatang. Tahun ini adalah pertama kalinya kita bekerja sama dengan rumah sakit Saudi German Hospital ini, dan secara umum ada yang kita puas, tapi ada beberapa titik yang kita belum puas. Karena itu kita tadi berdiskusi banyak tentang itu dan akan dilanjutkan oleh tim kita untuk berdiskusi lebih rinci tentang perkembangan kerjasama kita. Pemirsa, fase pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air mulai berlangsung dengan pengawasan dan pemeriksaan ketat terhadap barang bawaan jemaah. Banyak jemaah terpaksa menyortir isi koper mereka agar tidak melebihi batas berat yang ditetapkan oleh pihak maskapai. Ratusan koper milik jemaah haji Indonesia mulai dikumpulkan di area pemondokan sebelum diberangkatkan menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Sebelum diangkut, setiap koper harus melalui proses pemeriksaan awal oleh petugas keamanan penerbangan untuk memastikan bagasi memenuhi standar keselamatan. Pihak petugas masih mengizinkan penggunaan lakban untuk memperkuat kondisi koper yang rusak. Namun, penggunaan tali rafia maupun tali temali lainnya dikategorikan dilarang karena dapat mengganggu proses pemeriksaan melalui mesin sinar X di bandara. Akibatnya, sejumlah tali yang melilit koper jemaah terpaksa digunting dan dilepas oleh petugas.
kami sudah sampaikan sosialisasi berkali-kali termasuk dengan ketua kloter dan kita pasang juga banner yang ada. Memang yang jadi permasalahan seringnya yang memang tidak boleh adalah yang pertama adalah zam-zam. Jadi dilarang sama sekali ada zam-zam dalam koper. Lalu kemudian tidak ada tali temali dalam koper atau di luar koper. Lalu kemudian barang-barang berbahaya lainnya seperti aerosol. Lalu kemudian senjata-senjata mainan gitu ya. Lalu kemudian barang-barang berharga dan terpenting juga baterai dalam bentuk power bank itu nggak boleh. Tolong ini diperhatikan betul gitu ya. Jadi kita mempunyai ketentuan maksimum untuk berat adalah di 32 kilo. Ketika memang lebih dari 20 kilo maka kita minta jamaah untuk mengurangi terlebih dahulu. Jadi tidak ada proses pembayaran atau apapun pada saat proses penimbangan. Setelah lulus dari pemeriksaan fisik, koper-koper ini kemudian ditimbang untuk memastikan beratnya tidak melebihi batas maksimal 32 kg. Dalam tahap ini, tugas masih menemukan sejumlah koper jemaah yang mengalami kelebihan berat atau overweight. Demi mengurangi beban koper, banyak jemaah yang akhirnya memilih untuk meninggalkan atau menyumbangkan pakaian yang mereka bawa dari Indonesia. Langkah ini terpaksa dilakukan agar oleh-oleh dan buah tangan untuk keluarga tetap dapat dibawa pulang ke tanah air. Kalau dari saya menurut pribadi, kalaupun melebihi dari kapasitas timbangan nanti, saya akan mengeluarkan misalnya barang-barang yang saya bawa dari Indonesia. Saya mengutamakan oleh-oleh yang harus saya bawa pulang. Saya kasih tinggal saja barang-barang yang dari Indonesia saya bawa ke sini. Setelah memenuhi seluruh ketentuan keselamatan dan batas berat yang ditetapkan, koper-koper jemaah langsung dimuat ke dalam truk kargo secara bertahap. Barang bawaan jemaah ini sengaja diberangkatkan lebih awal menuju Bandara Jeddah untuk memperlancar proses kepulangan, sekaligus mencegah terjadinya penumpukan bagasi menjelang keberangkatan jemaah ke tanah air. Dari Makkah, Arab Saudi, Mahmud Fauzi, Metro TV. Selanjutnya pemirsa, kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Sidendreng Rapang atau Sidrap, Sulawesi Selatan kembali diwarnai dengan tradisi khas masyarakat Bugis, yaitu Mabelo. Dalam tradisi ini, para jemaah berhias dan juga menggunakan pakaian yang nyentrik, lengkap dengan perhiasan emas sebelum akhirnya bertemu dengan keluarga di kampung halamannya. Setelah tiba di Asrama Haji Debarkasi Makassar, para jemaah haji asal Kabupaten Sidrap tidak langsung melanjutkan perjalanan menuju ke daerah asal mereka. Mereka terlebih dahulu singgah di Kabupaten Maros untuk menjalani tradisi Mabelo, yaitu merias diri dan juga berganti ke busana khas Haji Bugis sebelum bertemu dengan sanak keluarga yang telah lama menanti. Bupati Sidrap, Syaharudin Aldrif yang turut menjemput menjelaskan kebijakan tahun ini mengharuskan seluruh jemaah menggunakan pakaian haji yang seragam selama perjalanan di pesawat, sehingga proses tradisi Mabelo baru bisa dilakukan setelah mereka tiba di Sulawesi Selatan. Tradisi khas ini pun menjadi momen yang selalu dinantikan oleh para jemaah maupun pihak keluarga. Selain mengenakan pakaian yang nyentrik dan gemerlap, para jemaah juga tampak menggunakan berbagai aksesoris serta perhiasan emas yang menjadi ciri khas utama dari Mabelo. Tradisi ini bukan hanya simbol kebahagiaan saja, namun juga bagian dari identitas dan kearifan lokal masyarakat Bugis yang terus dilestarikan. Wow, menyala emasnya. Keren. Menyala. Tapi Bu Haji, Bu, Masya Sementara itu Allah. busana adat Bugis diwarnai kepulangan jemaah haji Kloter 2 Debarkasi Makassar di Sulawesi Selatan tidak hanya menjadi simbol kehormatan setelah menunaikan ibadah haji, penggunaan busana adat Bugis juga merupakan tradisi turun-temurun yang terus dilestarikan saat jemaah kembali ke kampung halaman. Rombongan jemaah haji Kloter 2 Debarkasi Makassar ini pun berjumlah 391 orang yang seluruhnya berasal dari Kabupaten Sidrap. Setelah tiba di tanah air, mereka menyempatkan diri singgah di Masjid Al-Markas Al-Islami Maros untuk menunaikan sholat serta melakukan persiapan sebelum melanjutkan perjalanan. Di pelataran masjid, para jemaah ini mulai merias diri dengan bantuan sejumlah perhias. Jemaah perempuan mengenakan pakaian khas yang dikenal dengan sebutan baju turung atau pakaian turun haji. Busana ini menyerupai dengan gamis dengan warna-warna cerah dan mencolok. Pada bagian kepala mereka melilitkan kain penutup kepala yang disebut talulu dan dilengkapi aksesori khas berupa mispa.
Busana ini baru dikenakan setelah tiba di tanah air sebagai ungkapan kebahagiaan. Berbeda dengan jemaah perempuan, jemaah haji pria terlihat lebih sederhana dengan jubah putih dipadukan dengan penutup kepala khas Timur Tengah. Setelah selesai bersiap, rombongan jemaah haji kembali naik ke bus untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Sidrap. Balutan busana adat Bugis ini tidak hanya menambah semarak suasana kedatangan, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan setelah menunaikan ibadah haji. Kami akan segera kembali usai jeda pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.